Coronavirus Disease 2019 ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada akhir Januari 2020. Adanya kasus pertama di Indonesia pada awal Maret lalu menjadi peringatan keras bagi Indonesia kala itu. Hari semakin berganti, penderita virus ini pun semakin bertambah. Pertanggal 22 April saja, jumlah yang terkonfirmasi oleh virus ini di Indonesia mencapai lebih dari 6.000 orang. Jumlah meninggal karena virus ini mencapai lebih dari 500 orang. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Bukan merupakan yang pertama kalinya Indonesia diterpa oleh masalah yang bisa dibilang gawat seperti sekarang ini. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ancaman demi ancaman mulai melanda negeri ini. Mulai dari ancaman yang berbentuk fisik seperti agresi militer, hingga ancaman yang berbentuk ideologis seperti pembentukan Republik Indonesia Serikat kala itu. Namun, tahukah kalian, di setiap pengorbanan yang dilakukan, di setiap keluh kesah dan keringat yang bercucuran keluar, ada satu pola yang tak pernah berubah. satu tekad yang sangat mulia, satu api yang semakin berkobar ketika ada angin berusaha untuk memadamkan. Di mana ada ancaman bagi negeri ini, Di dalam situ ada perjuangan rakyat Indonesia. Di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, rakyat berjibaku menggunakan seluruh fasilitas dan mengerahkan segala tenaga dan potensi yang ada dalam dirinya untuk melawan musuh yang berbadan 2 kali lebih besar. Itu cerita zaman dulu. Lalu, bagaimana caranya kita mengalahkan musuh yang ukurannya berkali-kali lipat lebih kecil dari kita, bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang? Memang tidak semua warga Indonesia bisa kontak langsung dengan virus ini layaknya para tenaga medis yang sekarang sedang mati-matian untuk menyembuhkan para pasien yang terkena COVID-19 ini. Lalu, apakah kita yang bukan tenaga medis tidak bisa berkontribusi untuk Indonesia? Tentu saja bisa, karena Indonesia punya konsep bela negara. Bela negara dideskripsikan sebagai usaha kita untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Tapi, bukan berarti kita semua harus berlatih fisik seperti wajib militer Korea, bukan? Karena sesungguhnya bela negara dapat kita lakukan tanpa harus mengangkat senjata. Lantas, apa saja sih yang bisa dikatakan sebagai bela negara? bela negara adalah seluruh petugas kebersihan di luar sana yang tak pernah lelah membersihkan lingkungan kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit mematikan. Bela negara adalah seluruh driver transportasi dan logistik yang setia untuk mengantarkan seluruh kebutuhan masyarakat, mulai dari mengantarkan kebutuhan bahan pokok, mengantarkan alat-alat medis, hingga mengantarkan kebutuhan kita saat kita melakukan work from home. Adalah seluruh kaum pendidik dan pelajar yang walaupun gedungnya sedang berada dalam kondisi steril, namun dengan cerdiknya bisa memutar otak untuk tetap bisa berkumpul dan belajar secara online. Mereka para petani dan nelayan yang rela turun ke lumpur dan ke lautan luas demi mencari sumber makanan bagi mereka dan juga kita. Bela negara itu adalah para Polri dan TNI yang terus bekerja untuk mengedukasi, mengayomi, dan yang paling utama adalah untuk melindungi para masyarakat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adalah para pekerja kantoran yang terus berkontribusi bagi perusahaan dan para bos perusahaan yang berusaha sekeras tenaga untuk bisa menekan tingkat PHK di masa pandemi ini. Bela negara tentunya juga adalah para jajaran pemerintahan yang dengan kuasa yang diberikan oleh rakyat kepada mereka menuntut dan merumuskan kebijakan-kebijakan agar negeri ini tetap terus berjalan walaupun di tengah badai pandemi sekarang. Bela negara adalah aku, kamu, dan tentunya kita semua yang rela meluangkan waktu, uang, tenaga, hingga pikiran kita untuk berkontribusi bagi urusan-urusan kemanusiaan di negeri ini. Mari kita jalankan kewajiban kita sesuai dengan profesi kita saat ini. Karena profesi kita saat ini adalah seorang mahasiswa, maka kewajiban yang paling utama adalah untuk menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, kita juga diwajibkan untuk menaati pemerintah, menaati segala kebijakan yang telah pemerintah keluarkan.
Dan ada satu lagi yang paling penting adalah untuk menjaga diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Tunggu apa lagi? Mari kita gunakan masker kita jaga daya tahan tubuh kita, taati physical distancing, dan jaga kebersihan tangan kita dengan mencuci tangan dengan sabun. Jika kita sudah melakukan hal-hal tersebut, yuk kita kembali bekerja dan berkarya sesuai dengan profesi kita masing-masing.